Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi pada mata kuliah metode penelitian dan rancangan percobaan. Kita telah memasuki minggu ke-12. Ini semakin menarik perkuliahan kita, dan kedepannya ini akan semakin sedikit lebih rumit. Namun jika dipelajari ini sebenarnya tidak rumit ya, karena serupa dengan rancangan-rancangan lainnya. Saya harapkan untuk rancangan percobaan lainnya yang sebelumnya kita kuliahkan ini agar dipelajari kembali, karena perhitungan rancangan acak itu, rancangan seperti ini bisa dilakukan jika selalu diulang-ulangi. Karena ini akan bermanfaat juga untuk kalian nantinya ketika kalian melakukan penelitian, utamanya yang menggunakan rancangan percobaan sebagai metode untuk analisis datanya. Nah, untuk pertemuan kali ini, minggu ke-12, insya Allah kita akan membahas tentang rancangan acak kelompok. Tentu saja untuk kesempatan ini masih dalam rancangan acak kelompok yang monofaktor ya, yang satu faktor, belum yang faktorial. Insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang faktorial. Oke, seperti sebelumnya, sebelum memulai perkuliahan kita lihat dulu apa capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita capai pada perkuliahan kali ini. Insya Allah setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian sudah dapat menganalisis dan melakukan perancangan percobaan, tentu saja dengan menggunakan rancangan acak kelompok. Rancangan acak kelompok disingkat RAK. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Nah, jadi posisi kita sekarang ada di ini rancangan acak kelompok, di mana minggu lalu, 2 minggu sebelumnya, ini kita telah membahas mengenai rancangan acak lengkap. Ini ada 2, ada yang monofaktor dan ada yang faktorial. Nah, insya Allah nanti kita akan membahas tentang rancangan acak kelompok ini. Ada yang monofaktor dan ada yang faktorial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ini rancangan acak kelompok yang monofaktor. Nah, minggu selanjutnya ini akan ada ini RBSL, rancangan berjurusan Latin atau Latis, sama aja ya. Nah, saya harapkan ini rancangan-rancangan yang masih sederhana ini diulangi kembali ya, karena kedepannya ini akan lebih rumit lagi perhitungannya. Oke. Nah, sebagai latar belakang, ini kita lihat dulu perbedaan antara rancangan acak kelompok dengan rancangan acak lengkap. Nah, kenapa sih kemudian ada yang dikatakan dengan rancangan acak kelompok, kenapa tidak rancangan acak lengkap saja? Nah, di dalam melakukan penelitian ini terkadang kita menemukan berbagai hal yang kemudian menjadi faktor penghambat dalam menghasilkan sampel atau populasi yang homogen. Sedangkan dalam perancangan acak lengkap ini, salah satu syarat untuk dapat menggunakan RAL ini adalah homogennya suatu populasi atau suatu sampel. Nah, ini akan jadi minggu lalu kita telah membahas bahwa dalam menggunakan RAL ini ya wajib data yang digunakan atau populasi yang digunakan ini wajib, atau sampel yang digunakan ini wajib homogen atau paling tidak dianggap homogen. Artinya tidak ada perbedaan dari
dari populasi yang akan diuji. Nah, tidak ada. Nah, baik itu perlakuannya sama, apakah responnya akan sama atau diperkirakan sama. Nah, itu RAL. Namun bagaimana jika tidak sama ya? Tidak sama. Atau dalam hal ini tidak homogen. Tidak homogen. Nah, misalnya seperti ini. Ini misalnya ada suatu lahan dengan tingkat kesuburan yang homogen. Nah, ini sama semua ya. Nah, boleh dilakukan RAL. Namun bagaimana jika tingkat kesuburannya ini heterogen? Nah, di sini kurang subur, sedangkan di sini subur. Nah, jadi tingkat kesuburannya ini satu arah ya. Dari sini ke sini berbeda. Dari atas ke bawah sama, dari kiri ke kanan berbeda. Nah, apakah perlakuannya sama? Bagaimana dengan responnya? Beragam, tentu saja. Karena dia heterogen ya, tidak homogen. Nah, sehingga keragaman tambahan yang berasal dari perbedaan tingkat kesuburan tanah ini dalam rencana acak lengkap, ini dia dimasukkan ke JKG-nya ya, jumlah koordinat galat. Galat itu adalah error ya, atau ragam galatnya. Namun jika menggunakan rally ini masukkan ke galat itu, ini galatnya akan, ini KTG-nya, kuadrat galatnya akan semakin besar ini. Nah, sehingga jika KTG-nya semakin besar, ya namanya juga KTG adalah pembagi ya. Jika pembaginya semakin besar, maka nilai F-nya ini, F hitung kemarin, ya pasti akan semakin kecil karena pembaginya semakin besar. Akhirnya apa? Nah, percobaan tidak sensitif lagi. Pasti tidak akan nyata pengaruhnya. Pasti tidak akan berpengaruh nyata. Berarti setiap perlakuan yang diberikan ya percuma, tidak akan berpengaruh nyata terhadap pengujian yang dilakukan. Nah, solusinya apa? Nah, ini tadi dikelompokkan. Solusinya dikelompokkan seperti berikut ini. Nah, seperti misalnya di outer band, maka dikelompokkan, dibuatkan kelompok. Misalnya ini ya, dibuatkan area. Oh, ini area 1, area 2, area 3. Area 1, area 2, area 3. Nah, dia satu arah ke kanan karena AB ini sama. Nah, ini yang di atas dan di bawah sama, terdapat dua sumber keragaman, perlakuan dan kelompok plus galatnya ini. Nah, jadi perlakuannya ini sama. Nah, kelompoknya berbeda, kelompok 1, 2, dan 3, perlakuan sama. Perlakuan ini, dan ini. Kelompoknya yang berbeda. Nah, jadi terdapat keragaman tambahan. Keragaman tambahan perlu dieliminasi. Nah, ini kan tambah banyak kan keragamannya. Nah, makanya ini perlu dieliminasi agar apa? Supaya seragam. Supaya homogen. Nah, dengan pengelompokan maka ya jadi homogen untuk kelompok ini, homogen untuk kelompok ini, homogen kelompok ini. Nah, contoh lain misalnya untuk pertambahan bobot badan domba misalnya. Kan tidak bisa untuk yang umur berbeda misalnya. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ini tidak bisa. Tidak bisa disamakan antara yang 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Pasti akan heterogen. Nah, cara membuat homogennya dikelompokkan. Kelompok yang umur 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun sama dengan yang ini. Nah, ini supaya keragamannya berkurang, maka dilakukan pengelompokan. Nah, keragaman antar kelompok sertakan dalam rancangan. Jadi masukkan dalam rancangan. Jadi ada tambahan JK blok atau JK kelompok. Bloknya ini blok 1, 2, 3 kalau contohnya ini ya. Atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau yang bobot domba misalnya tadi ya kelompok umur 1, kelompok umur 2, kelompok umur 3, atau kelompok umur 1 tahun, kelompok umur 2 tahun, kelompok umur 3 tahun. Sama. Nah, itu untuk memudahkan. Nah, artinya jika dibuat blok seperti ini, jika galatnya akan berkurang. Pengaruh faktor umur, pengaruh lingkungan yang tidak bisa tidak bisa dikontrol. Ini akhirnya kan bisa dikontrol, dihilangkan galatnya. Nah, jadi jika galatnya berkurang,
errornya berkurang, maka ketiga akan semakin kecil. Kalau pembaginya semakin kecil, nilai F-nya akan semakin besar. F hitungnya akan semakin besar. Ya kalau F hitung lebih besar dari F tabel, ya pasti akan nyata hasilnya. Seperti itu. Nah, prinsipnya seperti ini. Kenapa ada pengelompokan rancang acak kelompoknya? Semoga bisa dimengerti. Ya, jadi nanti pengelompokannya tergantung dari si peneliti. Apa yang mau dikelompokkan? Tergantung dari jenis model penelitiannya seperti apa. Kalau itu tadi bobot domba, ya misalnya ternyata populasinya tidak bisa homogen. Ya, yang menjadikan heterogen apa? Dilihat dulu. Kalau umurnya ya kelompokkan berdasarkan umurnya. Kalau jenis kelaminnya ya kelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Kalau jenis dombanya, nah, kelompokkan berdasarkan jenis dombanya. Nah, itu bisa semua dilakukan pengelompokan. Begitu pula dengan ternak-ternak yang lain, sama ya, sama. Definisi dan tujuan RAK. Ya, ini tadi rancangan acak kelompok adalah satu rancangan yang akan dilakukan dengan mengelompokkan suatu percobaan ke dalam grup-grup atau ke dalam blok-blok yang homogen. Nah, karena kan dari tidak homogen menjadi homogen. Yang dinamakan kelompok dan kemudian menentukan perlakuan secara acak di dalam masing-masing kelompok. Jadi per kelompok ini dibuat. Nah, jadi bisa dikatakan ini rel per kelompok lah. Nah, itu yang lebih sederhana per kelompok. Rancang acak kelompok lengkap, tuh RAL, sama saja rancang acak kelompok lengkap. Merupakan rancang acak kelompok dengan semua perlakuan dicobakan pada setiap kelompok yang ada. Jadi semua mendapat rancang acak lengkap dari kelompok masing-masing. Yang pengelompokan untuk membuat keragaman satuan-satuan percobaan di dalam masing-masing kelompok sekecil mungkin. Sedangkan perbedaan antara kelompok sebesar mungkin. Ya. Jadi lebih kecil nanti galatnya. Tingkat ketepatan biasanya menurun dengan bertambahnya satuan percobaan. Nah, itu ukuran satuan percobaan. Jadi semakin banyak ya, semakin turun juga ketepatannya per kelompok. Sehingga sebisa mungkin buatlah ukuran kelompok sekecil mungkin. Jadi buat kelompok sekecil mungkin, jangan terlalu luas kelompoknya ya. Semakin spesifik kelompok, semakin bagus. Semakin homogen ya. Ciri-ciri RAK ini. Bahan atau media satuan percobaan ini ya begini bervariasi. Ya, ini perlakuan treatmentnya sama. Suatu percobaan atau media percobaan heterogen seperti ini. Jadi kelompok. Jadi ini ya sudah jelas ya pengelompokan kalau begini berdasarkan warnanya ini. Kalau misalnya kesuburan tanah tadi ya berdasarkan kesuburan tanah. Kalau kemiringan lahan ya berdasarkan kemiringan lahan juga. Nah, ini terdapat dua sumber keragaman, ada perlakuan dan ada kelompok. Kalau minggu lalu perlakuan dan ulangan. Nah, kalau ini perlakuan kelompok plus ulangannya juga kalau ada ulangan. Tuh. Jadi tambah itu. Plus galat juga. Keragaman respon disebabkan oleh perlakuan kelompok. Nah, ini. Jadi karena ragam ini, nah, karena adanya galat nih kan banyak faktor. Faktor lingkungan kah, faktor umur kah, jenis kelamin, dan lain-lain banyak sekali. Nah, ini yang dikelompokkan. Sehingga data lebih homogen. Nah, makanya nanti kalian pada saat penelitian, jangan dipaksakan menggunakan RAL jika tidak bisa menggunakan RAL. Lihat populasi yang kalian miliki. Kalau populasinya tidak homogen, ya jangan dipaksakan menggunakan RAL. Sebaiknya dikelompokkan. Karena nanti akan sangat mempengaruhi hasil penelitian. Nah, kan lucu juga kalau kemudian mengulang penelitian gara-gara rancangan yang tidak tepat. Makanya ini perlu pelajari metode rancangan percobaan, itu penelitian rancangan percobaan agar penelitiannya betul, benar dan tepat, efisien, efektif, efisien, tidak sia-sia. Nah, ini contoh-contoh kasus lingkungan. Nah, kalau RAL ini tadi, apabila lingkungan homogen semua sama. Baik, misalnya status kesuburan tanah homogen. Nah, ini itu status jenis ternaknya homogen, misalnya. Nah, kemudian umur ternaknya, bobot badan ternak juga bisa, itu sangat mempengaruhi juga itu. Nah, maka rancangan lingkungan yang tepat adalah ini sama toh, homogen. Nah, kalau RAK kondisi lingkungan tidak homogen,
adanya perbedaan keseluruhan tanah, kemiringan, lokasi kemiringan, posisi kandang juga misalnya bisa. Ada yang di ketinggian, ada yang di pertengahan, ada yang di dataran rendah. Nah, itu bisa juga itu kelompokkan. Nah, ini misalnya ini ada kemiringan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini. 1, 2, dan 3. Gitu. Dan pengacakannya ya harus diacak berdasarkan kelompoknya, bukan diacak masuk ke kelompok lain, tidak. Nah, ini pengacakannya nanti ada caranya, berbeda dengan RAL. Kalau kan kemarin ya acak sembarang saja, karena ya satu kelompok. Kalau ini kan sudah ada berapa kelompok, ya pengacakannya nanti diacak berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, ini kita review yang sebelumnya sama RAL untuk satu percobaan homogen. Keragaman respon disebabkan oleh pengaruh perlakuan. Sedangkan kalau RAG, perbedaannya ya, ini satu percobaannya heterogen, satuan percobaan heterogen, keragaman respon disebabkan perlakuan dan kelompok. Nah, kalau ini perlakuan saja. Kalau RAG, perlakuan dan kelompok. Pengaruh dari keragaman lain yang kita ketahui di luar perlakuan yang kita coba dihilangkan dari galak percobaan dengan cara pengelompokan satu arah. Jadi hilang pengaruh yang tidak bisa dikontrol itu, yang galatnya itu, dengan cara pengelompokan satu arah. Nah, ini perbedaan antara RAL dan RAL. Keuntungan RAG apa? Lebih efisien dan akurat dibandingkan RAL. Ya jelas, no? Kalau kapan menggunakan RAL dengan data atau populasi yang tidak seragam, ya siap-siap nanggung hasilnya tidak berpengaruh ya pasti itu. Ya, karena mungkin kesalahan dalam penentuan ini ya, rancangan. Pengelompokan yang efektif menunjukkan jumlah kuadrat galat sehingga akan meningkatkan tingkat ketepatan atau bisa mengurangi jumlah ulangan. Nah, jadi dengan mengelompokkan ya bisa dikurangi jumlah ulangannya. Makanya RAL ini paling tidak sebenarnya ya ulangannya minimal 5 tuh. Karena ya kecuali kalau kita betul-betul bisa membuat homogen populasi ya bisa, tapi kalau tidak terlalu yakin ya minimal 5 lah ulangannya. Kalau untuk kelompok ya bisa sampai 3, 4, 5 nah bisa. Kalau RAL ini 5 ke atas lah. Jangan terlalu sedikit kalau 3. Karena ini ya. Ini yang galat ini. Mau diturunkan jumlah kuadrat galatnya. Ini lebih fleksibel, banyak perlakuan, banyak ulangan atau kelompok. Banyaknya perlakuan lebih fleksibel, banyaknya ulangan atau kelompok. Dan tidak semua kelompok melakukan satuan percobaan yang sama. Penarikan kesimpulan lebih luas karena kita bisa juga melihat perbedaan antara kelompok. Nah, itu selain perbedaan perlakuan, nah bisa juga dilihat perbedaan antara kelompok. Karena kan ada juga nanti bisa juga mengambil kesimpulan dari kelompoknya. Apakah kelompoknya memberikan pengaruh nyata terhadap treatment yang dilakukan atau tidak. Kalau faktorial kemarin kan ya faktor interaksinya yang memberikan, ada juga bisa dilakukan penarikan kesimpulan. Nah, ini kelompoknya bisa juga penarikan kesimpulan. Oke, saya rasa jelas. Kemudian kerugiannya apa? Memerlukan asumsi tambahan. Ya, jelas untuk berapa hipotesis. Jadi ada tambahan hipotesis. Sama dengan RAL faktorial kemarin. Interaksi antar kelompok dan perlakuan ini sangat sulit. Nah, ya, interaksi perlakuan sangat sulit ini. Peningkatan ketepatan pengelompokan akan menurun. Nah, dan semakin meningkat jumlah satuan percobaan dalam kelompok. Jadi kalau tidak tepat dalam mengelompokkan, nah, maka ini juga akan berbahaya. Akan menurun. Nah, tepatan pengelompokan menurun yang semakin meningkatnya jumlah satuan. Nah, pertama pengelompokannya ini harus tepat. Kemudian yang kedua, peningkatan ketepatan pengelompokan juga akan menurun dengan menurunnya jumlah satuan percobaan. Jadi semakin sedikit satuan percobaannya, ketepatan pengelompokannya juga akan menurun. Derajat bebas kelompok akan menurun, akan menurunkan derajat bebas galat. Nah, dB kelompok menurunkan dB galat.
sehingga sensitivitasnya akan menurun, terutama bila jumlah perlakuannya sedikit. Nah, makanya kalau perlakuan sedikitnya sulit juga ini. Makanya kan ya harus dikelompokkan lagi ya. Kalau sedikit, misalnya cuma ada 4 ya, bisa-bisa satu kelompok cuma ada 2 tuh, nah sedikit sekali. Makanya semakin banyak ini perlakuannya semakin bagus juga digunakan rak ini. Memerlukan pemahaman tambahan tentang keragaman satuan percobaan untuk suksesnya pengelompokan. Jika ada data yang hilang, memerlukan perhitungan yang berikut. Nah, ini lebih parah lagi kalau ada data yang hilang. Nah, itu kekurangannya ya. Dari setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Itulah. Makanya ada alternatif dari rancangan perlakuan ini. Bukan cuma RAL saja ya. Bukan RAL juga, ada lagi yang lain. Yang tergantung nanti kebutuhan dari penelitian kalian. Panduan pengelompokan. Nah, ini misalnya panduan dalam mengidentifikasi faktor yang bisa dijadikan acuan dalam pengelompokan, pembuatan kelompok atau pengelompokan. Misalnya variabel pengganggunya atau yang bisa menyebabkan gak tinggi apa saja, misalnya perbedaan arah kesuburan, perbedaan arah kandungan air atau kelembaban, perbedaan kemiringan, perbedaan komposisi tanah. Nah, ini bisa dikelompokkan menjadi satu peta percobaan. Nah, ini pengelompokan peta percobaan berdasarkan ini perbedaan kesuburan, kandungan air kelembaban, kemiringan. Nah, ini bisa dibuat peta percobaan. Kemudian arah terhadap sudut penyerapan matahari. Nah, ini yang membedakan ya. Aliran air, penyebaran panas suhu. Nah, ini bisa dilakukan rumah kaca. Nah, bisa dilakukan rumah kaca sehingga ini bisa dikontrol ini. Pengelompokan rumah kaca. Kemudian umur, kepadatan, apalagi ini lanjut jenis kelamin. Nah, ini umur kepadatan ini tadi ya. Nah, pohon misalnya dibuat diagram pohonnya ya. Kemudian ini jenis kelamin, usia, IQ, pendapatan, pendidikan, sikap manusia. Nah, ini partisipan atau orang dikelompokkan. Mengelompokkan orang atau partisipan bisa berdasarkan jenis kelaminnya, bisa berdasarkan usianya, bisa berdasarkan IQ-nya, dan selanjutnya. Begitu pula misalnya ternak misalnya ya tergantung nanti bisa dikelompokkan berdasarkan apa. Ini semua bisa dan tergantung dari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan tingginya galat dari penelitian kalian. Nah, itu. Kemudian bagaimana cara pengacakan dan tata letak dari RAL? Misalnya dari RAK itu ya. Aduh, salah tulis itu. Pengacakan dan tata letak percobaan, pengacakan dilakukan agar analisis data yang dilakukan menjadi sahih. Nah, itu kemarin ya, minggu lalu saya dijelaskan bahwa pengacakan ini untuk meningkatkan objektivitas pengujian, jadi lebih objektif, tidak subjektif ya. Nah, jadi lebih sahih karena lebih objektif. Kemudian pengacakan bisa dilakukan sama dengan RAL kemarin, bisa diundi, bisa angka acak, atau misalnya menggunakan software. Software biasanya digunakan adalah Excel. Nah, kita lihat bagaimana cara pengacakannya. Jadi sebelum dilakukan pengacakan, ya itu dibagi dulu denanya berdasarkan pola dari kesamaan dari populasi ini. Nah, sebelum mengacakan, bagilah dari percobaan satu percobaan ke dalam berapa kelompok sesuai dengan jumlah ulangan. Tuh. Sesuai dengan jumlah ulangan masing-masing ya. Kemudian setiap kelompok kemudian dibagi lagi menjadi beberapa peta yang sesuai dengan banyaknya perlakuan yang akan dicobakan. Ya, ulangan dulu ini, misalnya percobaan ini ada 4 ulangan ya, dibagi jadi 4 berdasarkan ini homogennya. Nah, kalau umur ya umur. Jenis kelamin cuma 2. Kemudian ke umur bisa banyak. Setiap kelompok kemudian dibagi lagi ya. Terus setelah ini dibagi lagi berdasarkan kelompoknya. Kelompok apa di sini? Misalnya umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Karena dalam perlakuan harus muncul 1 kali dalam setiap ulangan. Nah, ini jadi bagi lagi. Jadi plotnya ya seperti ini terbagi. Kalau seperti ini ya 1, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 ya 4, 6. Ini.
Jadi ada 26 unit percobaan di sini ya. Dilihat seperti ini, lanjut. Nah, ada 24 unit percobaan. Sama yang tadi, bagi 6, bagi 4, kemudian bagi 6. Nah, jadi kalau kita rancang perlakuannya ini T, perlakuannya selalu. Perlakuan ini simbolnya T, kemudian ulangannya 4 kali. Nah, ini makanya jadi ini 4 ini dari ulangan dari perlakuannya. Nah, 1, 2, 3, 4 ulangan. Ya. 6 taraf perlakuan A, B, C, D, E, F. Nah, A, B, C, D, E, F. Ini A, B, C, D, E, F sampai F ini. Kemudian nah ini 6 taraf perlakuannya. Kemudian 4 kali ulangan. Jadi 24 percobaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini tadi dibagi-bagi tadi nih. Jadi 24 satuan percobaan sama dengan RAL itu. Nah, setelah itu, nah ini kalau menggunakan Excel ya dibuatkan ke dalam Microsoft Excel seperti ini buatkan 4 begini. Nomor, perlakuan, kelompok, dan angka acak. Angka acak ini begini cara memunculkannya. Formulanya sama dengan run dalam kurung buat ini pasti akan muncul angka acak sendiri. Nah, setelah itu blok lakukan pengacakan sehingga jangan disorot bloknya. Oh ya. Kolom nomor hanya sesuai referensi dan tidak dilakukan pengacakan. Nah, ini. Jadi ini cuman referensi saja. Jadi ada nomornya, jumlahnya di sini. Yang diacak ini. Nah, banyak perlakuan dan kelompok sesuai dengan rancangan perlakuan. Untuk contoh kasus di atas, bentuk utamanya seperti pada ini gambarnya ya. Nah, setelah itu disorot ini di blok yang dari perlakuan sampai angka acak. Perlakuan angka acak didorong sampai di bawah, sampai habis ya, sampai di bawah. Setelah itu diklik kanan, nah, cari sort sort itu. Sort. Nah, kalau misalnya ada menunya ya akan muncul dialog box seperti ini ya. Sortnya by kelompok, then by, kemudian by dari angka acak. Nah, jadi dia akan terurut berdasarkan angka acaknya ini. Nah, jadi ini sudah berurut berdasarkan angka acak. Dia akan berurut sendiri berdasarkan angka acak ini. Nah, jadi ini sudah berurut ini. Maka dia akan teracak seperti ini. Ini perlakuannya ini. Tapi ini dia acak berdasarkan kelompoknya ya. Kelompok masing-masing. Nah, jadi sudah teracak. Nah, tinggal dimasukkan. Set berdasarkan kelompok. Nah, ini C, B, F, A, E, D. Nah, set. Langsung lagi C, B, A, D, E, F. Nah, jadi dari setiap kelompok ada semua A, B, C, D, E, F sampai F. Nah, dia diacak berdasarkan kelompok ini ya. Nah, diacak di sini, acak sini, acak sini, acak sini. Nah, kalau mau mudah, ya buat saja lotre. Nah, dari setiap kelompok diacak A, B, C, D, E, F. Nah, lotre. Nah, keluar angka pertama C, kemudian kedua B, dan seterusnya. Bisa juga seperti itu. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, ini menggunakan kursus Excel. Terserah mau yang seperti apa. Bisa semua. Nah, itu untuk memudahkan dalam pengacakan. Nah, untuk tabulasi data. Nah, seperti ini model tabulasi datanya. Nah, ini sebelah kiri kelompok. Nah, perlakuan tetap di atas. Perlakuannya A, B, C, D, E, F. Sebelah kirinya adalah kelompok. Nah, jadi ini kelompoknya terserah kelompok apa. Kalau misalnya ini kelompok umur ya ini umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, kalau kemarin ya ulangannya di sini ya 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kelompok yang di sini. Nah, perlakuan di atas kelompok. Jadi ini adalah total perlakuan yang dari atas total perlakuan. Sedangkan yang di kanan adalah total kelompok. Nah, total kelompok. Kalau rancangan acak lengkap faktorial kemarin yang di sini adalah faktornya. Dan tidak semua ya, cuman totalnya saja kalau faktorial. Beda dengan kelompok ini, kalau kelompok semua. Totalkan. Bukan rataannya ya. Nah, ingat, bukan rataan tapi totalnya. Nah, ini total keseluruhan data, Y 2 titik. Nah, 2 titiknya. Kalau RAL kemarin, yang faktorial, Y 3 titiknya, Y 3 titiknya.
Ini digunakan untuk menghitung faktor koreksi FK-nya. Nah, jadi seperti ini model dari tabulasi data. Nah, dari pada saat melakukan tabulasi data jangan sampai salah ya. Kalau tabulasi datanya sudah salah, nah ini perhitungannya dari atas ke bawah ini pasti akan ikut tidak tepat juga. Salah perhitungan nanti. Nah, gitu. Kalau menganalisis data dari rancangan percobaan ini harus betul-betul teliti dalam memasukkan angka dan dalam menghitung angka. Kalau tidak ya salah masukkan angka ya pasti akan tidak tepat nanti perhitungannya. Seperti itu. Oke, saya kira ini sudah mengerti di sini sama dengan minggu lalu, cuman perbedaannya di sini saja ya. Ini kelompok, bukan ulangan dan bukan faktornya. Nah, sekarang model linearnya dan analisis seragamnya seperti apa? Nah, model linearnya ya ini. Nah, YIJ sama dengan mu tambah tau I tambah beta J tambah epsilon IJ. Nah, jadi ada kelompok di sini. Nah, kalau diuraikan ini, maka akan seperti ini. Total keragaman ini kan keragaman ini. Keragaman total. Ini. Nah, YIJ ini rumusnya untuk kelompok. Nah, ini perlakuan, keragaman akibat perlakuan, sedangkan ini keragaman akibat kelompok. Jadi ada tambahannya. Kalau RAL kan kemarin ini tidak ada beta ya, langsung saja alpha atau I tambah epsilon IJ. Nah, langsung galatnya. Nah, ini ada kelompok di sini. Jadi muncul kelompok. Nah, kalau yang faktorial, nah beda lagi. Karena di sini interaksi alpha beta AB, alpha beta. Kalau ini tidak. Nah, jadi betanya ini adalah kelompok. Nah, jadi berbeda juga ya. Yang sampai bingung, mirip tapi berbeda. Nah, ini galatnya. Jadi ini adalah model linearnya. Di mana I adalah 1, 2, dan seterusnya. Ini adalah T. Nah, T ingat, T adalah ulangan. Nah, jadi ini adalah ulangannya. Nah, perlakuan. T adalah perlakuan. Nah, jadi ini perlakuannya. Sedangkan I adalah ulangan. Ini adalah ulangan. Nah, ini ulangan. Ini J ya. Nah, jadi J ini adalah kelompoknya. Nah, jadi ini ulangan. R adalah ulangan. Jadi ulangan. Nah, di sini tidak muncul ulangan. J ini. Nah, R-nya sama. Ulangan sebenarnya itu. Tapi kan dia untuk kelompok. Nah, tidak muncul ulangannya. T jumlah perlakuan. RI banyaknya ulangan dari perlakuan ke I. Nah, ini I, RI. Untuk percobaan yang punyai ulangan sama. Nah, ini yang ulangan sama. Kalau beda ulangannya beda lagi. Pengamatan pada perlakuan ke I dan kelompok ke J. Ya, ini J. Ini min populasi atau rataan populasi. Tau I pengaruh aditif dari perlakuan ke I. Beta I pengaruh aditif dari kelompok ke J. Nah, ini kelompok ya, bukan ulangan. Kemudian epsilon IJ pengaruh acak atau pengaruh galat dari perlakuan ke I ke kelompok dan kelompok ke J. Nah, ini model linearnya. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Nah, ini cara menghitungnya. Ini ada batasannya ya. Sorry ini. Ini ada garis di sini. Nah, rumit tuh. Wih, kenapa begini rumusnya? Padahal sebenarnya sederhana sekali. Sama dengan minggu lalu, mirip lah. Jadi kalau minggu lalu sudah mengerti, sudah paham, insya Allah bisa paham juga. Nah, faktor korek pertama, hitung faktor koreksinya. Faktor koreksi itu dari jumlah totalnya dikuadratkan. Nah, ingatnya jumlah total dikuadratkan, bukan rataan, tapi jumlah total dikuadratkan. Per T kali R, perlakuan kali ulangan. Nah, nih, tahu kelompok. Nah, pengerjaannya sama, tidak penjabarannya. Nah, kemudian jika cari setelah dapat FK cari JKT-nya. Nah, semuanya dijabarkan seperti ini. Nah, namun dalam pengerjaannya seperti ini saja. Epsilon IJ sigma IJ di mana Y IJ dikuadratkan dikurang FK. IJ-nya yang mana? Yang tadi IJ-nya. Nah, ini ya.
IJ-nya ini, IJ-nya ini, IJ, IJ. Nah, ini semua yang dikuadratkan, kemudian dikurang faktor koreksi dibagi R kali T. Nah, ini 4 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 46 kalau ini. Sama lah dengan RAL biasa. Cuman di sini adalah kelompok, bukan ulangan. Ya, karena kita tidak bisa mengatakan bahwa itu ulangan. Karena kalau ada ulangannya ya masuk juga ulangan. Gitu. Nah, kurang FK. Ini kalau total ini kan tidak per ya kalau total ya. Langsung saja dikuadratkan, dijumlah, kuadratkan, jumlah, kuadratkan, jumlah, kurang FK. Nah, kemudian cari JKK, ini kelompok. Nah, ingat kalau cari kelompok, nah ini begini penjabarannya. Nah, pengerjaannya seperti ini. Nah, ingat kalau cari kelompok, nah ini adalah jumlah total kuadrat kelompok jumlah total kelompoknya yang dikuadratkan dibagi T dibagi perlakuannya kalau cari kelompok kurang FK. Nah, ini mana itu tadi? Ini kita kembali lagi. Ya, ini jumlah ini. Nah, sorry. Coba mana tadi rumusnya? Sorry. Y titik J. Oh, Y titik J, sorry. Nah, jadi ini ya. Nah, ini Y titik J. Nah, ini. Y titik 1, Y titik 2. Ini kuadrat, tambahin kuadrat, tambahin kuadrat, tambahin kuadrat. Nah, ini tidak masuk ya, karena total. Nah, ini per. Nah, dibagi jumlah perlakuan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah, bukan ini 4. Kalau kelompok dicari, disilang ya. Nah, per 6. Dikurang FK. Nah, kalau CK perlakuan yang dicari, maka ini yang dipakai. Y I titik. Nah, lihat lagi rumusnya. Nah, ini Y I titik kuadrat. Nah, atau per R kurang FK. Jadi per R dibagi ulangannya atau dibagi kelompoknya. Berapa jumlah kelompoknya? Ini tadi. Per ini dikuadratkan, dijumlahin, dikuadratkan, dikuadratkan sampai terakhir ini per R. Nah, berapa R-nya? 1, 2, 3, 4. 4 ya, 1, 2, 3, 4. R kurang faktor koreksi. Jangan sampai terbalik. Kapan ini terbalik ya? Kan salah itu. Pasti akan minus hasilnya. Jangan sampai terbalik ya. Nah, ingat itu. Harus disilang ya. Jika kakak dicari, pembaginya adalah perlakuan. Jika perlakuan dicari, pembaginya adalah kelompoknya. Jumlah kelompoknya. Oke, kemudian cari JKG ya, tinggal dikurangi nih. Dari total, ini tadi, kurang ini, dikurang ini. Nah, ingat ya, JKK kurang JKP. Jangan terbalik. Nah, minus di situ. Nah, selesai. Ini. Nah, JKG, nah nanti tinggal cari faktor koreksinya. Faktor koreksi, sorry. DB, cari DB-nya, derajat bebas, kemudian setelah dicari derajat bebasnya, langsung cari kuadrat tengahnya. Nah, ini tak kuadrat tengah. Nah, setelah dicari F itu. Jadi mudah sekali ya, mirip dengan RAL biasa, cuman ini pakai kelompok. Nah, jadi sumber keragamannya ada kelompok. Ada di kelompoknya, ada kelompok juga sumber keragaman ada kelompoknya. Nah, ini jumlah kuadrat. Nah, sorry ini terbalik ya. Nah, ini salah lagi. Ini harusnya derajat bebas, ini jumlah kuadrat. Nanti saya perbaiki lah. Ini DB, ini rumus DB. Ini jumlah kuadrat. Kemudian kuadrat tengah kan kemarin rumusnya JK jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Jadi ini bagi ini. Nah, ini bagi ini lagi, ini bagi ini. Nanti F-hitungnya cari KTK per KTG untuk F-hitung kelompok, untuk F-hitung perlakuan KTP per KTG. Nah, setelah didapat ya bandingkan dengan F-tabel. Nah, sudah selesai seperti itu. Sangat sederhana. Nah, kembali lagi di sini tadi sudah. Nah, kita lihat hipotesisnya. Hipotesisnya ini sama dengan RAL sebenarnya. H0-nya yang ingin diujikan H1 ya. H0-nya itu jika semua tau I-nya sama. Nah, jadi semuanya sama. Jadi I-nya sama 1, 2 sama dengan 0, semua sama semua. Tidak ada yang beda. Nah, pengaruh perlakuan acaknya ini. Alfa atau T kuadrat ini sama dengan 0. Tidak ada keragaman, sama semua.
Nah, sedangkan kalau H1, nah, tidak semua ini sama dengan 0. Artinya apa? Ya, lebih besar dari 0. Artinya ya, tidak ada keragaman dalam populasi perlakuan. Jadi sama, tidak ada perlakuan yang tidak sama. Atau treatment yang diberikan ini memberikan pengaruh terhadap terhadap respon yang ingin diuji, ada pengaruhnya. Nah, itu hipotesisnya. Nah, ini tadi tabel seragamnya. Nah, ini terbalik ya. Nanti saya perbaiki nih. Ini derajat bebas. Ini jumlah kuadrat. Kuadrat tengah dan F hitung. Nah, ada tambahan di sini ada namanya galat baku. Inilah rumus untuk menghitung galat baku. SY-nya. Nah, 2 KTG, 2 KT kuadrat tengah galat per R. Nah, ini membandingkan nilai tengah perlakuan. Ini bisa dicari, bisa juga tidak. Kalau diminta ya cari, kalau tidak ya tidak usah. Nah, contoh terapan. Data pada tabel berikut merupakan hasil padi dalam kilogram per peta. Padi genotip S969 yang diberi 6 perlakuan. Nah, jadi ada 6 perlakuan ya. Nah, faktor yang diteliti adalah kombinasi pupuk NPK sebanyak 6 taraf. Nah, ini yang diteliti ya, faktornya kontrol. Nah, ini perlakuannya ya. Kontrol PK kompos ini ya. N, NP, NK, dan NPK. Nah, ini jenis pupuknya. Nah, kalau ditabulasi ya seperti ini. Nah, ingat ya, lihat posisinya. Ini kelompok ini bukan kelompok. Nah, ini kombinasi perlakuannya. Kontrol kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, Y titik lihatnya. Ini Y titik J. Ini Y titik. Nah, ini perlakuannya. Nah, ini perlakuan, ini kelompoknya. 1, 2, 3, 4 ini perlakuan. Kombinasi pengelompokan adalah perlakuannya. Nah, kontrol kelompoknya di sini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi ini Y titik. Nah, terbalik ini ya dari yang tabel sebelumnya. Nah, kalau tabel yang ini mana itu? Nah, kalau tabel yang ini, nah, perlakuannya di atas. Nah, kelompoknya di samping. Nah, maka Y titiknya di sini. Kalau yang tadi di sini perlakuannya, kelompoknya di atas. Y titik di sini, nah, jangan terbalik. Kalau ya tergantung dari kalian mau buat tabelnya seperti ini, kelompoknya di samping, perlakuannya di atas, atau perlakuannya di samping, kelompoknya di atas, tergantung dari kalian nanti cara tabulasi datanya. Lihat juga. Nah, kalau salah memasukkan ya salah juga nanti pada saat mengolah datanya ini, makanya tabulasi penting sekali ya. Dari tabulasinya sudah salah ya pasti ke bawah akan salah semua. Karena perhitungannya kita mengacu kepada ya dari tabulasinya ini. Nah, ini kelompok di sini total kelompok. Nah, ini total kelompok ya. Nah, ini total perlakuan. Nah, kalau yang tadi total kelompoknya di sini, perlakuannya di bawah. Seperti itu. Nah, yang pertama hitung FK. Nah, lihat ya, FK ini adalah totalnya, total keseluruhan, bukan rataan keseluruhan. Sama semua itu rancangan. Jadi jangan salah lagi nanti memasukkan rataan di sini, bukan. Totalnya. Nah, total yang mana? Total keseluruhan yang di bawah ini tadi. Ini kan Y titik-titik. Hanya dikuadratkan per T kali R, 6 kali 4. Berapa T-nya, berapa perlakuannya, berapa kelompoknya, 6 kali 4. Nah, ini hasilnya. Kuadratkan dulu baru dibagi. Yang dibagi baru dikuadratkan. Jadi itu setelah itu cari FK seperti yang sebelum-sebelumnya, cari JKT. Nah, rumusnya ini kurang FK langsung JKT, ingatnya IJ. Nah, Y IJ kuadrat. Nah, lihat mana yang IJ kuadrat di situ. Nah, IJ kuadrat ini kan ini I dan J ya. Artinya ini semua. Ini dia namanya total ya, total di dalam semua diambil. Ini dikuadratkan, tambah ini kuadratkan, tambah ini kuadratkan, tambah ini kuadratkan, tambah ini kuadratkan.
Mau ini kuadratkan, tambah ini kuadratkan, tambah ini kuadratkan, sama semua. Jelas masuk semua sampai 45,6 ini kuadrat. Jadi sampai 45,6. Ini titik-titik masuknya tidak ditulis ya, kan ditulis banyak sekali. Semua. Setelah dikuadratkan ini dijumlahkan baru dikurangi. Jangan dijumlahkan baru dikuadratkan. Salah hasilnya itu, lain lagi hasilnya. Kemudian dikurangi. Nah, ini hasilnya dikurangi dengan faktor koreksi. Ini faktor koreksi. Sama dengan minggu lalu. Kemudian langkah 3, hitung jumlah kuadrat kelompok. Nah, jika ini tadi JKT, jika total, hitung kelompok. Nah, rumusnya Y titik I kuadrat per T kurang FK. Ini ya perlakuannya T ya. Ya, kalau kelompok dicari, pembaginya perlakuan. Nah, mana itu Y titik J? Y titik J, ini. Nah, jadi ini yang diambil. Ini semua 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Nah, dikuadratkan, dijumlah, per 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, per 6. Ini kan ada 6. Per 6 dikurang FK. Jadi, ini. Nah, ini per 6. Nah, sampai 2571 ya. Kurang faktor koreksi. Nah, lupa hasilnya. Setelah itu cari JK perlakuan. Perlakuannya yang di samping. Dengan perlakuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 data di sini dikuadratkan, dijumlah per jumlah kelompok 4 per 4 dikurang faktor koreksi. Ya, mudah sekali. Sama dengan hal biasa ini. Ini hasilnya. 4 no, ini titik-titik ya, ada 6 di sini, 1 2 3 4 5 6, artinya ada 2 di sini. Tidak ditulis. Kurang FK per 4 dulu baru kurang, bagi dulu baru kurang. Nah, ini hasilnya. Terakhir dikurang ya, jangan dikurangi dulu baru dibagi. Lain lagi hasilnya itu. Langkah 5, hitung jumlah kuadrat galat. Nah, hukum JKG itu tinggal dikurangi saja. Jika total, jika K, dan jika P. Nah, makanya akan semakin sedikit JKG-nya, jumlah kuadrat galatnya, karena ya ada kelompok di sini yang mengurangi lagi. Kalau tidak mengurangkan kelompok, maka akan tinggi nih. Karena cuma dikurangi jika P saja. Akan tinggi nanti. Nah, padahal kan ini pembagi nanti untuk mencari hitung. Oke. Nah, setelah itu masukkan di tabel seragam. Nah, bisa dicari dulu KT-nya kalau mau ya. Kalau saya sih lebih mudah kalau langsung masukkan di tabel saja. Nah, tinggal cari derajat bebasnya, dB-nya. Nah, dB-nya rumusnya ada tadi mana? Dan dicari rumusnya di tabel tadi itu. Nah, ini. Nah, ini dB. dB kelompok R kurang 1. Berapa tadi kelompoknya? 4 kurang 1, 3. Perlakuan ada berapa? 6 kurang 1, 5. Nah, ini tinggal dikali nih. Nah, 3 kali 15 ini. Itu tinggal dikali ini dan ini. Nah, totalnya jumlah saja dari atas ke bawah. Atau bisa dikali kurang 1. Sama hasilnya pasti. Nah, ini sama 6 kali 4, 20, 19. Coba kita lihat. Ini tadi sudah. Ini. Nah, ini tinggal dijumlah saja. Nah, 15 toh. 3, 5, 15. Jumlah saya 23. Kalau total 15 tambah 5 tambah 3. Ini mudahnya kalau sudah di tabel nih. Nah, ini 4 kurang 1, 3. Ini 6 kurang 1, 5. 5 kali 3, 15. Tinggal dijumlah. 15 tambah 8, ya 23 total. Setelah itu jumlah kuadratnya dimasukkan. Nah, ini sudah ada tadi toh. Nah, ini semua data-datanya ini. Nah, JKK, JKP, JKG dimasukkan semua ke tabel. Nah, setelah itu totalnya tinggal jumlah ya dari atas ke bawah. Nah, dicari kuadrat tengahnya. Kuadrat tengahnya bagaimana? Ini jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Jadi ini sorry. Ini 95,1045. Ini koma ya, jangan sampai kira ribuan lagi. Nah, ini kemarin yang banyak juga ini gara-gara nyontek tidak tahu. Nah, ternyata dari koma jadi ribuan. Nah, kan beda sekali tuh koma dengan ribuannya. Ini dibagi 3. Nah, hasilnya 31,7. Ini dibagi 5. Hasilnya ini 131,6. 137,25 dibagi 15, 9,15. Nah, setelah dapat kuadrat tengahnya,
Nah, kuadrat tengah itu kita cari F hitung. Cara mencari F hitungnya KT per KTK, KTB per KTG. Misalnya cari KTK-nya, hitung dari kelompok. Nah, makanya kuadrat tengah kelompok ini dibagi dengan galat. Nah, ini kan galatnya semakin kecil ya. Karena pembagiannya semakin kecil, maka ya hasilnya akan semakin besar. Ini bagi ini 3,46. Nah, 131 bagi 9, 14,38. Kemudian dibandingkan dengan F tabel. Cara mencari F tabel sudah dijelaskan di minggu sebelumnya dengan menggunakan diagram distribusi sebaran F namanya ada. Ini F 0,1 dan 0,01 dan 0,05. 0,05 ini lebih kecil dibandingkan 0,01. Sehingga jika F hitungnya lebih besar dari 0,01 pasti akan lebih besar dengan 0,05. Nah, makanya pembanding pertama adalah membandingkan dengan F 0,01 baru 0,05 atau bisa sebaliknya 0,5 dan 0,1. Kalau dia sudah lebih besar dari 0,01 pasti akan besar dengan 0,05. Nah, ini didapat 3,46. Nah, dibandingkan dilihat di tabel ini 5,417. Nah, 5,17. Nah, ini lebih kecil ya dari F0,1 karena dia lebih kecil, maka dilihat yang F 0,05-nya. Nah, ternyata dia lebih besar dari 0,5, makanya bintang 1. Dia berpengaruh nyata karena kasih tanda bintang 1 ya, karena dia lebih besar dari 0,05 namun lebih kecil dari 0,01 untuk kelompok. Dan untuk perlakuan 14,38, nah dia lebih besar dari 0,01. Dan pastinya akan lebih besar juga dari F 0,05. Makanya 2 tanda bintang sangat nyata. Nah, nanti kasih keterangan seperti itu ya. Kalau ya cuma 2 bintang dua-duanya ya sangat nyata saja. Nah, kemudian selanjutnya hitung koefisien keragaman. Nah, ini ada kata rumusnya KTG akar KTG per Y bar. Nah, rataannya ini ya, Y bar 2 titik ya, rataan keseluruhan. Nah, ini cari rataan keseluruhannya dari tabel tadi itu. Di akar KTG, nah, ketika kan sudah ada ya, per 39,68 kali 100%. Nah, hasilnya 7,62%. Ini adalah koefisien keragamannya. Nah, dicari nanti jika minta ya dicari. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya karena F hitungnya kesimpulan satu saja ya. Kalau mau 0,05 ya silakan, mau 0,01 silakan, tergantung dari tingkat kepercayaan yang diinginkan. Kalau yang 95% ya ini 0,05 ya. Ini 0,05. Kalau 99% itu 0,01. Ini yang pakai 0,05. Artinya kita menolak H0. Nah, artinya rataan setelah rataan 1, 2, 3, minus 1 sama dengan minus 3 ini pada taraf pecahan 9% ini ditolak. Artinya apa? Bahwa pada taraf 90% ada 1 atau lebih dari rataan, kan rataan yang dilihat ya, perlakuan yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi ada yang berbeda. Nah, atau yang kata lain dapat diambil keputusan tolak H0 yang berarti terdapat perbedaan pengaruh perlakuan terhadap respon yang diamati. Jadi ada pengaruhnya. Nah, pengaruhnya apa? Ya pengaruhnya sangat nyata tadi itu karena lebih besar dari nyata karena ini 0,05 ya. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya nyata. Terdapat pengaruh yang nyata terhadap pengaruh nyata perlakuan terhadap respon yang diamati. Responnya apa ya? Tergantung dari responnya tadi. Kalau ini tadi responnya apa ya? Respon pupuknya. Jadi ada pengaruh pupuk terhadap apa? Dilihat terhadap banyaknya padi yang dipanennya dalam kilogram tadi ini. Nah, dari hasil padi, hasil panen. Nah, jadi hasil panennya meningkat terhadap banyaknya kombinasi pupuk ini. Nah, mana yang lebih besar, mana yang lebih banyak, mana yang sedikit, ya tidak bisa kita bandingkan. Nah, nanti dibandingkan, yang jelasnya kita bisa asumsikan bahwa ada perbedaan di sini, ada pengaruh pemupukan.
Nah, bagaimana cara mengetahuinya ya? Harus ada uji lanjut. Ada uji lanjut namanya. Uji lanjut nanti akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Uji lanjut. Setelah semua rancangan dijelaskan. Ada uji lanjut namanya. Itulah ada istilahnya uji BNT, beda nyata terkecil, LST, BNJ. Nah, itu ada nanti pengujian. Nah, untuk mengetahui perbedaan antara ini semua, mana yang lebih bagus pemupukannya yang menghasilkan hasil padi yang lebih besar, seperti itu. Kalau dilihat sih yang lebih besar di sini adalah ini NPK 178 ya, ini sudah jelas. Ini nih yang ini NP 180. Tapi kita tidak bisa mengasumsikan bahwa ini sudah lebih besar dari ini ya, belum. Nah, kalau dari yang 128, 24 mungkin. Tapi yang ini belum tentu. Nah, itulah gunanya uji lanjut nanti. Nah, nanti akan kita jelaskan uji lanjutnya. Kita sampai di sini dulu. Iya, nah, di sini. Nah, kesimpulan yang tadi. Nah, keterangan. Nah, makanya keterangannya ini ada tadi ya, ada yang 1 bintang, 2 bintang. Nah, kalau ada keterangannya TN ini, TN diberikan apabila F hitungnya lebih kecil dari F0,05. Nah, ini sudah ya dijelaskan minggu lalu. Nah, kalau F lebih kecil, F hitungnya lebih kecil dari 0,5, 0,05, jelas pasti akan lebih kecil juga dengan F0,01. Kasih tanda TN di atasnya, berarti tidak nyata. Singkatan dari tidak nyata. Kadang ada orang yang dalam bahasa Inggris, not significant, NS, not significant, tidak signifikan, sama. NS atau TN sama. Nah, kalau dia lebih besar dari 0,05, ini 1 bintang, berarti nyata. Nah, kalau dia lebih besar dari 0,01, maka dia 2 bintang. 0,01 ini tingkat kepercayaan 99%. Kalau 0,5, 95. Kalau ini 0,01, 99%, dikasih 2 bintang. Berarti perlakuan yang diberikan ini berpengaruh sangat nyata terhadap respon yang diamati. Kesimpulannya satu saja, tidak usah ditulis semua. Ditulis yang 1 bintang, 2 bintang, tidak. Kalau sudah 2 bintang ya pasti 1 bintang juga. Karena pasti akan besar dengan komuninya. Jadi satu saja keterangannya. Kesimpulannya satu saja. Tergantung dari hasilnya nanti. Oke. Nah, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan, sangat sederhana dan ini saya rasa mirip dengan yang RAL, cuman berbedanya di sini kita munculkan kelompoknya. Kalau RAL itu tidak ada kelompok, hanya ulangan. Dan ulangan tidak dihitungnya jumlah kuadratnya, sedangkan ini dihitung kelompoknya ya, jumlah kuadrat. Mirip dengan yang faktorial, namun yang berbeda ya, berbeda cara hitungnya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan, jangan lupa dan jangan sungkan-sungkan. Silahkan bertanya di grup yang sudah kita bentuk. Nah, ini diam-diam semua ya di grup. Kalau diam-diam ya saya anggap ya sudah mengerti, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak mengerti ya bertanya ya. Kecuali kalau tidak mengerti lagi apa yang mau ditanyakan, wah ini gawat ini. Nah, jadi usahakan dipelajari, disimak baik-baik, sehingga bisa dimengerti. Oke, untuk tugasnya ini ya, ada tugas. Ya, kita tiap minggu ada tugas ya, karena tugas ini sebagai pertama bisa saya nilai sampai mana tingkat pengetahuan kalian atau sebagaimana daya serap kalian terhadap perkuliahan, apa yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua ya bisa saya nilai juga berapa nilai kemampuan kalian dalam mengerjakan tugas. Nah, ini ada soal suatu percobaan tentang pengaruh berbagai campuran ransum. Ya, ransumnya ada A, B, C, D. Nah, kita sebut saja B, C, D, tidak usah disebutkan ransum A itu apa, B apa, C, D apa. Terhadap bobot badan domba selama masa percobaan, ini kilogram. Nah, ternak domba merupakan ternak jantan yang terdiri dari umur yang berbeda. Nah, jelas ya, ada perbedaan umur. Nah, jadi ya, kita kelompok berdasarkan umurnya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada pengelompokan umur di sini. Data percobaannya seperti ini. Nah, ini lebih mudah karena sudah dibuat tabel. Nah, kalau belum dibuat tabel ya kalian sendiri yang harus buat tabelnya. Kalau sudah seperti ini kan sudah jelas ya, ini perlakuannya di sini.
Ini nanti total perlakuan. Kemudian di sini ada kelompok, di sini kelompok. Nah, jangan terbalik ya, nanti lihat lagi contohnya yang tadi. Nah, terbalik lagi. Nah, jangan sampai terbalik, karena ini kan terbalik lagi di sini saya buatkan tabelnya. Nah, oke, jangan sampai terbalik. Pertanyaannya apa? Buat hipotesisnya. Nah, kedua, buat tabel yang seragam, ANOVA, yang tentu saja ya dibuat dulu langkah-langkah perhitungannya, baru bisa dibuat tabel seragamnya, ANOVA-nya. Kemudian buat kesimpulan dan hitung kakaknya, koefisien keragaman. Tadi sudah ada rumusnya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus setelah dihitung. Oke, selamat belajar. Nah, semoga sukses. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan biasakan sistem kebut semalam SKS, karena ini adalah materi yang membutuhkan waktu dalam pembelajaran dan membutuhkan lumayan cukup tenaga untuk mempelajarinya. Oke, saya tutup pertemuan kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.